Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Bertemu kembali sama Bu Guru dalam pembelajaran jarak jauh. Seperti biasa sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini, pembelajaran yang kita kerjakan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada hari ini kita belajar tema 2, kegemaranku, subtema 3, gemar menggambar. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anak, pada pembelajaran yang lalu, anak-anak sudah belajar tentang cara memegang pensil, cara memegang buku, kemudian cara duduk yang baik. Sudah pembelajaran ini, Bu Guru harapkan anak-anak 1. dapat mengenal ciri-ciri karya ekspresi mulai dari ide pemilihan warna, bentuk, dan objek gambar dengan tepat. 2. mampu mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya cetak dengan percaya diri. 3. mampu mengidentifikasi benda-benda yang berbentuk balok, tabung, dan kubus. 4. mampu mengelompokkan benda-benda konkret berdasarkan bentuk tabung ruang dengan tepat. Dan yang kelima, mampu menyebutkan gambar kesukaan anggota keluarga di rumah dengan benar. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar supaya lebih semangat, ayo kita menyanyi terlebih dahulu. Dengan nyanyi, di sini senang, di sana senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Ya, anak-anak udah bernyanyi semuanya, nanti diulang kembali di rumah supaya anak-anak lebih senang, lebih gembira. Marilah kita belajar tentang cara menggambar. Menggambar merupakan suatu kegemaran yang menyenangkan, di mana anak-anak saat menggambar bisa menceritakan hasil karyanya atau hasil gambarnya dengan baik, bisa menceritakan apa saja yang digunakan saat menggambar. Anak-anak bisa mencetak dengan bentuk bermacam-macam. Kemudian anak-anak menceritakannya dengan hasil yang sudah digambar sesuai dengan kesenangan anak-anak masing-masing. Pada pembelajaran yang lalu, anak-anak sudah belajar tentang cara duduk, cara memegang pensil, dan cara membaca. Ketika kita membaca, hendaklah kita harus menggunakan jarak kira-kira 30 cm supaya mata kita tidak cepat sakit. Membaca harus di tempat yang terang. Begitu pula kita menggambar. Saat menggambar, anak-anak jangan terlalu dekat. Anak-anak duduknya dengan tegak. Kemudian anak-anak baru mulai menggambar. Kakinya dilipat ke belakang. Bagaimana cara duduk yang baik, kemudian harus dengan cara yang tegak atau tidak boleh membungkuk. Sekarang anak-anak, mari kita melihat alat-alat yang digunakan untuk menggambar apa saja. Di sana anak-anak lihat di gambar atau di dalam bukunya alat-alat untuk menggambar. Yang pertama ada krayon, kemudian ada cat air, ada pensil warna, ada kanvas, itu yang berdiri seperti di papan tulis. Kemudian ada buku gambar, ada palet, ada kuas, dan ada spidol. Yang mana yang disebut dengan palet? Palet itu ada lubangnya, seperti contohnya yang ada di buku.
Palet itu gunanya untuk menaruh menempatkan alat-alat yang digunakan untuk mewarnai atau menggambar. Di sana ada lubang atau tempatnya masing-masing, misalnya mau warna merah, mau warna kuning, di sini ada di dalam bukunya anak-anak. Itu yang disebut dengan palet. Contoh alat-alat menggambar ini mungkin anak-anak sudah kenal. Inilah yang disebut dengan alat-alat untuk menggambar. Misalnya anak-anak mau menggambar suatu pemandangan. Anak-anak boleh menggunakan dengan kanvas itu yang berdiri, kanvas, kemudian menggunakan kuas. Kuas itu digunakan untuk menggambar atau memberi warna di dalam suatu gambaran. Kemudian anak-anak boleh menggunakan buku gambar. Di dalam buku gambar itu dan yang disebut dengan alat-alat yang digunakan untuk menggambar. Ada pensil warna, ada krayon, ada spidol, ada kuas, ada palet, ada buku gambar. Itulah alat-alat yang digunakan ketika kita mau menggambar. Gambaran itu menjadi bagus apabila kita bisa memilih warnanya dengan baik. Kemudian, anak-anak, alat yang digunakan untuk menggambar seperti tadi itu cat warna. Kemudian kita bisa juga mencetak dengan menggunakan bahan alam. Bahan alam itu apa saja? Anak-anak, Bu Guru punya. Ini pelepah pisang, contohnya seperti yang ada di dalam bukunya anak-anak. Ini pelepah pisang. Kemudian ada Bu Guru punya daun. Bu Guru ada punya daun. Anak-anak boleh daun apa saja. Ini contohnya bahan yang digunakan untuk mencetak. Kemudian Bu Guru punya buah belimbing. Buah belimbing ini bisa digunakan untuk mencetak. Anak-anak nanti bisa dilihat belimbing ini, anak-anak bisa dibuat untuk mencetak. Anak-anak boleh menggunakan seperti ini juga. Misalnya anak-anak punya boneka seperti ini, anak-anak boleh mencetak sesuai dengan idenya atau sesuai dengan keinginan anak-anak masing-masing. Harus menggunakan bahan alam yang digunakan untuk mencetak. Contoh, Bu Guru akan memberikan contohnya. Misalnya anak-anak menggunakan pelepah pisang. Nanti boleh anak-anak menggunakan, kalau di rumah anak-anak punya pewarna makanan. Bu Guru punya tinta. Tinta ini kita olesi di atas pelepah pisang. Diolesi dengan rata di pelepah pisang, baru anak-anak akan membuat seperti stempel ya. Bu Guru pakai pelepah pisang. Anak-anak nanti ditekan di atas buku gambar. Nanti anak-anak hasilnya seperti ini. Kemudian anak-anak menggunakan belimbing. Belimbing itu kita gunakan belimbing yang masih muda supaya berbentuk seperti bintang. Contohnya seperti ini. Bu Guru menggunakan, ini hasil cetakan dari belimbing. Dia berbentuk seperti bintang. Kemudian yang satunya ini Bu Guru menggunakan pelepah pisang. Dan yang ketiga, anak-anak menggunakan daun. Kalau daunnya itu untuk mencetak, anak-anak tempel di sini baru digambar menggunakan pensil. Anak-anak, daunnya ini ditaruh di atas buku gambar, kemudian digaris ya. Nanti dia akan membentuk menjadi daun, baru anak-anak warnai sesuai kesukaan anak-anak masing-masing di rumah. Nanti dipraktikkan di rumah bersama orang tuanya, bersama mama, ayah, bundanya di rumah. Anak-anak boleh, misalnya di depan rumahnya anak-anak punya daun, bunga apa saja boleh. Itu digunakan untuk bahan atau alat untuk mencetak sebuah gambar. Boleh anak-anak mencetak jarinya supaya lebih bagus. Anak-anak menggunakan belimbing kalau punya belimbing yang muda. Kalau belimbing yang sudah matang, dia
tidak membentuk seperti bintang karena terlalu matang. Jadi anak-anak menggunakan belimbing yang masih muda. Itu yang digunakan, atau ini adalah contoh-contoh alat yang digunakan untuk mencetak. Selanjutnya, di dalam mencetak atau membuat sebuah gambar tentu mempunyai perbedaan yang berbeda-beda. Di dalam perbedaan temannya yang menggambar, kita tidak boleh saling mengejek. Kita harus bekerja sama dan harus saling memberi semangat, memberi dukungan, atau memberi motivasi supaya temannya senang. Kita harus menggambar bersama-sama. Walaupun karya temannya tidak bagus, tidak sesuai dengan anak-anak, kita harus memuji temannya. Gambarnya bagus. Nanti dia bisa menceritakannya. Begitu pula kerjasama di rumah. Anak-anak di dalam keluarganya, mungkin orang tuanya bisa kesukaannya itu berbeda-beda. Di dalam kesukaan satu keluarga walaupun berbeda, kita harus tetap saling hidup rukun. Tidak boleh kita bertengkar, tidak boleh kita berkelahi. Kita harus menghargai satu dengan yang lainnya. Contoh, misalnya anak-anak, orang tuanya, ayahnya suka menggambar mobil, mamahnya suka menggambar bunga, atau anak-anak suka menggambar pemandangan. Dari sebuah gambar itu kita bisa menceritakannya. Oh, saya punya gambar. Misalnya gambar gunung. Oh, di gunung tuh saya pernah ke gunung. Di gunung itu banyak tumbuh-tumbuhan. Pemandangannya sangat indah. Kita bisa menceritakannya. Itu yang disebut dengan karya ekspresi, dilihat dari segi bentuknya atau dilihat dari segi keinginan apa yang kita mau gambar atau kita menceritakannya kepada teman-teman atau kepada keluarga di rumah. Sesudah kita mengenal alat-alat menggambar, anak-anak di dalam bukunya atau pembelajarannya kita akan belajar tentang bangun ruang. Bangun ruang, contohnya ini adalah balok. Ini namanya balok, kemudian yang di tangan kanannya Bu Guru namanya kubus. Botol ini berbentuk tabung. Kemudian Bu Guru punya bola, ini namanya bola. Ada satu lagi kelereng. Kelereng ini sama enggak bentuknya seperti bola? Sama bentuknya, cuman ukurannya yang berbeda. Kalau bola sepak ini ukurannya besar, kalau kelereng anak-anak mungkin udah lihat, ini sama-sama bentuknya seperti bola. Anak-anak, balok ini mempunyai 4 sisi. Sisi atas, ini namanya sisi ya, ini sisi atas dan sisi bawah. Kemudian sisi depan sama sisi belakang yang sama panjangnya. Ini yang disebut dengan balok. Ada 4 sisi, sisi atas dan sisi bawah, kemudian sisi depan dan sisi belakang. Ini adalah bentuk balok. Kemudian selanjutnya ini adalah kubus. Kubus ini mempunyai 6 sisi. Yang mana sisinya kubus kok lebih banyak padahal dia lebih kecil? Ini sisinya kubus. Kubus itu sisi atasnya sama bawahnya sama ukurannya. Sisi atas sama sisi bawah 2, kemudian depan sama belakang jadi 4, kemudian samping kiri sama kanan ini jumlah sisinya ada 6. Ini adalah balok. Kenapa dia lebih banyak sisinya? Karena ukuran dan bentuk sisinya itu sama semuanya. Kalau ini kubus, maaf ya, kubus baru sisinya sama, sisi atas, sisi bawah, sisi depan, belakang, kanan, sama kiri. Ini adalah sisi kubus itu mempunyai 6 sisi. Kemudian balok itu mempunyai 4 sisi. Sisi atas, sisi bawah, sisi depan, dan sisi belakang. Kemudian tabung. Tabung itu anak-anak banyak bentuknya, apa saja. Mungkin di rumahnya anak-anak ada gelas, kemudian ada botol minum, ada galon, kemudian
mamahnya punya toples seperti punyanya Bu Guru, ini namanya berbentuk tabung. Tabung ini mempunyai dua sisi, sisi atas dan sisi bawah. Ya, alasnya sama tutupnya. Ini adalah tabung. Tabung itu bermacam-macam bentuknya. Anak-anak, di rumah misalnya anak-anak yang suka main layangan, alat untuk gulung layangan atau benang itu juga termasuk tabung. Anak-anak punya pulpen, itu juga tabung. Di dalamnya itu sama seperti seperti botol, cuma dia tidak punya tutup, bisa untuk menempati sesuatu. Itu namanya seperti ini adalah gambar tabung. Kemudian selanjutnya, di dalam kita belajar tentang bentuk bangun ruang, anak-anak harus betul-betul memperhatikannya. Yang mana yang disebut dengan kubus, yang mana yang disebut dengan balok. Kalau kubus itu bentuknya kecil, kalau balok itu bentuknya panjang. Anak-anak punya kotak tisu di rumah. Bu Guru tisu ini contohnya. Boleh bentuknya banyak ya. Anak-anak punya Bu Guru seperti ini juga balok namanya. Ini bentuk balok itu bermacam-macam, nanti dikelompokkan di dalam bukunya itu. Yang mana yang termasuk balok, yang mana yang disebut dengan kubus, atau yang mana yang disebut dengan bola. Itulah contoh-contoh atau pembelajaran yang disampaikan sama Bu Guru tentang alat-alat untuk menggambar, kemudian bahan-bahan yang digunakan untuk menggambar apa saja, supaya gambaran itu bisa menjadi bagus, bisa menjadi tertarik anak-anak, bisa dengan cara memilih warna atau memilih bentuknya. Dari bentuknya itu anak-anak bisa kita mewarnainya dengan, misalnya anak-anak mau membentuk seperti bola atau lingkaran, anak-anak nanti dijiplak menggunakan menggunakan buku gambar. Anak-anak bisa menjiplaknya sesuai dengan apa yang disampaikan sama Bu Guru. Kemudian sesudah itu anak-anak di rumah suka bekerja sama enggak sama orang tuanya? Kalau suka bekerja sama atau suka membantu, seperti kesukaan anggota keluarga di rumah, ada yang suka menggambar, ada yang suka bernyanyi. Itu kesukaan yang berbeda-beda. Kita harus tetap saling menghargai, kita harus tetap hidup rukun. Begitu pula dengan teman-teman, baik teman di rumah, teman di sekolah, teman bermain, walaupun dia berbeda kesukaan, kita tidak boleh saling mengejek. Kita harus hidup rukun, tidak boleh bertengkar, harus bersama-sama. Kemudian sesudah kita menggambar, kita bisa menceritakannya. Gambar apa yang disukai? Anak-anak membuat pemandangan di gunung. Di gunung itu, gunungnya tinggi, pemandangannya luas, bagus, banyak pohon, banyak tumbuh-tumbuhan, udaranya sangat segar. Itulah arti dari sebuah gambar yang bisa kita ceritakan kepada teman, kepada orang tua, atau kepada teman bermain. Tadi saya sudah belajar menggambar mobil-mobilan. Gambar mobil-mobilan itu supaya kelihatannya bagus, harus kita beri warna. Tadi Bu Guru sudah menyampaikan contoh atau alat-alat yang digunakan untuk menggambar apa saja, seperti pensil warna, krayon, spidol, ada kuas, ada palet. Itu adalah alat-alat yang digunakan untuk menggambar. Supaya hasil gambaran itu lebih bagus, kita harus bisa memilih warna supaya lebih tertarik. Gambar kesukaan itu di rumah nanti anak-anak bisa menceritakan atau bisa menuliskan gambar kesukaan mamahnya apa, kesukaan ayahnya apa, kemudian anak-anak atau kakaknya kesukaannya apa. Walaupun berbeda suatu keinginan atau berbeda suatu cara, kita harus sama-sama bekerja sama, kita harus saling menghormati, saling menghargai antara teman yang satu dengan teman yang lain. Kenapa kita harus saling menghargai? Supaya tidak terjadi permusuhan, supaya tidak terjadi pertengkaran.
Jadi itulah tadi alat-alat yang digunakan untuk menggambar banyak sekali. Ada pensil warna, ada krayon, ada palet, ada buku gambar, ada spidol, ada cat air. Itu banyak sekali. Ada 6. Ada 6 alat yang digunakan untuk menggambar. Jadi keenam alat itu anak-anak bisa melihatnya apa saja. Nah, anak-anak juga bisa melihat warnanya. Ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru. Jadi anak-anak bisa memilih warna dengan baik supaya hasil gambarannya itu bisa menjadi bagus dan akan menjadi lebih tertarik. Ini yang dapat Bu Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak. Selamat belajar di rumah. Anak-anak bisa mencobanya nanti di rumah. Ibu Guru akan beri tugas hari Selasa halaman 110. Anak-anak cetak di buku gambar. Kemudian halaman 113. Nanti lihat di bukunya ya. Halaman 110 yang ini ya. Tugasnya halaman 110. Ya, halaman 110, anak-anak pilih bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat karya 2 dimensi. Karya 2 dimensi itu contohnya seperti ini, bahan-bahan untuk mencetak ya. Anak-anak nanti dicetak di buku gambarnya, tugasnya itu halaman 110, 113 untuk hari Selasa. Kemudian hari Rabu halaman 119, 122, dan 125. Langsung di buku tematiknya hari Kamis halaman 126, 128. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak dan bisa dipahami. Marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.